baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kewajiban dakwah. Yaitu kewajiban dakwah merupakan prioritas yang ditetapkan bagi orang yang beriman sejak awal masa Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mulai berdakwah sejak tahun-tahun awal kerasulannya. Dan perintah ini kemudian disebarluaskan kepada seluruh pengikutnya. Aktivitas dakwah bukanlah tugas yang diemban oleh sekelompok dai profesional atau aktivitas para mubalik semata. Setiap muslim, baik yang berpendidikan maupun tidak, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan dakwah. Dan tanggung jawab itu lebih besar lagi bagi orang yang berilmu dan arif. Oke, lanjut. Media dakwah pada zaman Rasulullah dan sahabat sangat terbatas, yakni berkisar pada dakwah qauliyah bi al-lisan dan dakwah filiyah bi al-uswah, ditambah dengan media penggunaan surat atau rasail yang sangat terbatas. 1 abad kemudian, dakwah menggunakan media yaitu qasas atau tukang cerita dan mualafat atau karangan tertulis diperkenalkan. Media tersebut terakhir ini berkembang cukup pesat dan dapat bertahan sampai saat ini. Pada abad ke-14 Hijriah, kita menyaksikan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Di samping adanya pengaruh-pengaruh yang negatif terhadap dakwah, tidak dapat dipungkiri dan dikesampingkan adanya pengaruh positif yang dapat mendorong lajunya dakwah. Dalam rangka inilah, dakwah menggunakan media-media baru seperti surat kabar, majalah, cerpen, piringan hitam, kaset, film, radio. Bahkan ada yang ditunjukkan dengan cara pementasan drama dikarenakan pertunjukan di area pertunjukan. Bisa juga dengan puisi, nyanyian, musik, dan bahkan media seni lainnya dapat mendorong dan membantu para pelaku dakwah atau dai-daiyah dalam menjalankan tugasnya. Oke, kutipan ini saya ambil dari Kiai Haji Ali Yafi dalam buku Samsul Munir, Opcit, halaman 113. Pada saat sekarang ini, cyber dijadikan peluang dalam berdakwah. Cyber ialah dunia maya yang disebut juga dengan pemanfaatan internet. Berbagai aplikasi yang menarik dapat kita kemas dengan isian-isian, misalnya doa-doa harian, ajakan kepada kebaikan, rekaman ceramah singkat, lalu diupload lewat YouTube, kisah Rasulullah, kisah-kisah para nabi, kisah para malaikat, lagu-lagu Islami, dan masih banyak lain macamnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Intinya, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Cyber dapat diartikan sebagai istilah lain yaitu cyberspace yang diambil dari kata cybernetic. Pada mulanya, istilah cyberspace tidak ditujukan untuk menggambarkan interaksi yang terjadi melalui jaringan komputer. Namun, pada tahun 1990 oleh John Perry Barlow, istilah cyberspace diaplikasikan untuk dunia yang terhubung atau online ke internet. Kemudian diperjelas dari definisi Perry Barlow oleh Bruce Sterling, pengertian cyberspace, yakni cyberspace merupakan sebuah ruang yang tidak dapat terlihat. Ruang ini tercipta ketika terjadi hubungan komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan suatu informasi di mana jarak secara fisik tidak lagi menjadi halangan. Pengertian ini saya ambil dari http Blogspot pengertian siber. Oke, lanjut. Contoh media sosial dakwah dalam ruang maya yaitu contohnya YouTube. Juga dapat dijadikan sebagai media dakwah di dunia maya. Penggunaannya juga tidak sulit dan sangat mudah sekali. Untuk seorang dai-daiyah dapat membuat akun email untuk aplikasi YouTube ini, kemudian didaftarkan. Setelah diverifikasi, setiap dai-daiyah sudah memiliki akun pribadi YouTube dan dapat dimanfaatkan untuk aktivitas berdakwah di dunia maya, atau juga bisa untuk menyebarkan pesan-pesan dakwah. Salah satu contoh akun YouTube yang berisi ceramah-ceramah Islami ialah Tafakul Video, Anugerah Islami, atau Serambi Aswaja, dan masih banyak yang lainnya.
Berikut saya akan menampilkan ini pada gambar di samping ini adalah ceramah Ustadz Abdul Somad di Universitas Riau, kemudian diunggah di YouTube oleh akun Serambi Aswajah. Oke, demikianlah penyampaian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita semua yang telah menyaksikan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.